Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izriani Harahap, NIM 2030200012. Saya dari semester 4 Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang psikologi. Secara etimologi, psikologi itu berasal dari dua kata. Yang pertama, psikes, yang kedua, logos. Psikes ini artinya jiwa atau ruh, sedangkan logos artinya ilmu atau ilmu pengetahuan. Psikologi berarti ilmu pengetahuan tentang jiwa, atau disebut dengan ilmu jiwa. Manusia diciptakan oleh Allah, makhluk yang paling sempurna. Sempurna di sini maksudnya yaitu sempurna bentuk dan rupa, sempurna dalam derajatnya yang paling tinggi di antara makhluk yang lainnya. Sebagaimana dinyatakan Allah dalam Al-Quran, surah At-Tin ayat 4, yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Baik, kembali di awal tadi, yaitu bahwa psikologi itu artinya jiwa atau ruh. Saya di sini akan menjelaskan yaitu jiwa. Dalam jiwa ini terdapat dua potensi. Yang pertama potensi jasmaniah dan potensi ruhaniah. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang potensi yang pertama, yaitu potensi jasmaniah. Di dalam potensi jasmaniah ini, Allah menciptakan manusia dari keadaan yang sangat lemah ketika bayi. Secara bertahap, waktu ke waktu, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sehingga manusia itu bisa berinteraksi dengan alam sekitar, lingkungan, kepada manusia dan masyarakat yang lainnya. Setelah faktor usia manusia itu bertambah, stamina tubuh manusia akan berkurang. Pada saatnya ia akan kembali kepada keadaan sedia kala, yakni lemah, rapuh, dan sebagainya. Dalam rangka mewujudkan interaksi kemanusiaan ini, tubuh manusia dilengkapi oleh Allah dengan beberapa alat. Alat ini disebut dengan panca indera. Panca indera itu ada 5. Yang pertama, mata. Dalam Al-Quran, makna kata mata diklasifikasikan menjadi 2 bagian. Pertama, kata ini digunakan secara denotatif atau dalam arti yang sebenarnya, yakni mata kepala untuk melihat suatu peristiwa atau gejala yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, dipergunakan secara konotatif atau makna kiasan dan makna majazi. Yang kedua yaitu telinga. Telinga ini berfungsi untuk mendengar, yaitu mendengar informasi yang kita dapat di dalam lingkungan sekitar kita. Yang ketiga yaitu hidung. Hidung ini berfungsi sebagai mencium atau menghirup udara-udara yang ada di sekitar kita. Yang keempat yaitu mulut. Mulut ini berfungsi untuk menyampaikan atau berbicara kepada orang lain agar kita bisa berkomunikasi dengan
Yang terakhir yaitu kulit. Kulit ini fungsinya bisa merasakan keadaan atau suasana yang ada di sekitar kita, misalnya panas, dingin, dan yang kedua yaitu potensi ruhaniyah. Istilah ruhaniyah adalah sebutan bagi seluruh yang ada pada bagian imetri, unsur abstrak yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Aspek inilah yang menyatakan bahwa manusia itu makhluk yang sempurna. Menurut para sufiah, manusia adalah makhluk yang paling sempurna di bumi ini. Perangkat-perangkat ruhaniyah yang bersifat imetri itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ruh. Asal kata ruh adalah ar-ruh, yang berarti dingin. Ruh adalah nafas yang menjadikan manusia dapat bernapas. Ruh berjalan di jasad, dan apabila ruh keluar, maka manusia tidak akan dapat bernapas. Pendapat yang paling umum mengartikan bahwa ruh itu adalah sebagai sesuatu yang dijadikan sandaran bagi jasad, dan dengan ruh itu pula terciptanya kehidupan. Yang kedua yaitu akal. Akal berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-aqli, yang artinya mengikat atau menahan. Penggunaan akal berkaitan dengan yang pertama yaitu keimanan, yang kedua untuk memahami alam semesta, yang ketiga untuk memahami dinamika kehidupan manusia, yang keempat memahami tanda-tanda kebesaran Allah, yang kelima memahami kitab suci Allah, yang keenam kehidupan akhirat, yang ketujuh dengan hukum moral, yang kedelapan dengan Itulah tadi materi yang saya sampaikan, yaitu tentang psikologi dan jiwa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dengan materi yang saya sampaikan tadi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.